siapa tamu kita kali ini? Mari kita panggil. Halo Titut. Hai Kak Akbarina. Katakan sesuatu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Titut, panggil aja Titut ya. Jadi namanya memang Masita Akbarina. Nanti kita tanyain juga kenapa tiba-tiba panggil aja di Titut ya. Tapi Titut ini teman-temanku, temannya Yuyu. Kita ketemu 15 tahun yang lalu sekitar itulah ya. Ketika itu Titut masih SMA, aku sama Yuyu juga SMA kelas 2. Aku sama Yuyu juga ya nggak jauh-jauh lah dari SMA kelas 2 itu. Ya, nggak jauh. Deket memang kok. Sama sekolahannya. Iya benar. Nah, Titut sekarang posisi di mana Titut? Aku di Abu Dhabi. Oke, nah kita hari ini akan dengerin cerita Titut, salah satunya tentang kenapa dia bisa sampai Abu Dhabi. Kita denger cerita dari Titut. Titut, kita kan kenal waktu Titut masih, aku mau bilang masih pakai Pampers ya. Ya. Masih baru dicopot Pampersnya. seragam putih abu-abu gitu kan. Nah, terus habis itu sempat ketemu lagi beberapa kali di Balikpapan. Waktu itu Titut masih kuliah atau baru lulus kuliah gitu? Kayaknya aku baru lulus kuliah deh. Ya, baru lulus kuliah, masih cari kerja bahkan gitu kan. Benar. Nah, terus ketemu lagi, terus kayak udah hampir jarang ketemu karena Titut itu udah kerjanya nggak di Balikpapan. Dan terus aku taunya Titut kerjanya di Abu Dhabi. Kok bisa? Boleh diceritain? Kayaknya aku lupa deh Mbak, kita tuh sempet ketemu nggak ya di kantor dulu, kantornya Mbak Yudi dulu. Soalnya kan customer kan, aku dulu sering main tuh ke Toto, tapi aku lupa deh. Yang jelas aku nggak pernah ketemu Mas Indra. Kayak Mas Indra sekolah ya waktu itu ya? Atau di Jakarta mungkin, atau di Jakarta. Di Jakarta, pokoknya di tahun-tahun itu nggak ketemu lah, emang waktu. Jadi aku tuh lulus 2000, ini berarti cerita dari aku lulus aja deh. Boleh. Jadi aku lulus tuh 2012, aku baru kerja itu 2014 awal. Agak lama ya. Agak lama memang, karena waktu itu kayak masih, pokoknya itu aja gitu loh yang ke Uber, karena memang pengennya masuk oil and gas, itu aja, nggak lulus, coba lagi, nggak lulus, tes, coba lagi. Akhirnya dapet. Sebenarnya, waktu itu aku bukan penempatan di Balikpapan. Penempatanku tuh harusnya di Jakarta. Nah, Tunggu Titut, stop. S1-nya jurusan apa? Oh, aku Tekim ITS. Oke, jadi tahun 2012 Titut lulus teknik kimia ITS, terus pengen cari kerjaan oil and gas sampai nunggu 2 tahun, gitu ya? Hampir 2 tahun. Jadi itu aja coba-coba. Nah, waktu aku keterima, sebenarnya aku tuh keterima di Jakarta. Nah, ternyata ada satu kakak yang di Balikpapan dengan posisi yang sama, dia mau nikah sama Pertamina di Jakarta calonnya. Akhirnya dia naiklah ke manajemen bawah, bilang si anak baru aja taruh di Balikpapan, gue pindahin ke Jakarta karena gue mau kawin gitu kan. Akhirnya di approve sama manajemen, akhirnya jadilah Titut ditaruh di Balikpapan. Waktu itu di Halliburton, pegang customernya Total sama Chevron, lebih ke Total sih sebenarnya waktu itu. Terus setelah itu 2016 kayaknya. Itu judul job title-nya apa tuh? Job title-nya tuh Well Design Engineer. Design Engineer. Ya, jadi kayak kalau oil company mau ngedrill sumur, geologis akan siapin target, kita lah yang ngedesain gimana bentuknya. Artinya. Nah, di 2015 kayaknya 2015 tengah atau 2015 awal ya. Nah, itu tuh mulai tuh ada suara-suara perusahaan-perusahaan asing mau diambil sama pemerintah. Itu di tahun berapa? Kayaknya 2015 tengah atau akhir tengah kayaknya. Itu udah mulai ada suara tuh gitu-gitu. Nah, terus Total sendiri udah ngurangin kayak kita, jadi yang planning drillingnya itu nggak di planning lagi, kayak kita ngabisin yang sekarang aja, terus habis itu sudah stop, kita mau produksi lagi karena ini udah mau diambil alih nih sama pemerintah. Kalau nggak salah kayak gitu jalan ceritanya. Nah, mulai dari situ tuh ekspor udah mulai dikeluarin kan, kayak dibalikin ke negara masing-masing segala macam. Udah mulai bingung nih, kayak yang di Balikpapan gimana nih, gimana. Tapi dari
awal masuk, kayaknya setahun setelah masuk itu aku udah sounding memang, selalu ngomong kalau ini rencananya gimana, karir plannya gimana, kayak aku kayaknya nggak mau deh terus-terusan di sini. Waktu itu ada ancang-ancang juga kayak ya udah Titut pindah ke lapangan, jadi nggak di kantor lagi, pindah ke lapangan. Oke, optionnya ada beberapa. Sampai di 2016 awal itu dikasih tahu bahwa ini ada kesempatan nih di Middle East. Waktu itu cuma dikasih tahu Middle East. Oke, ya udah boleh. Kalau mau coba, kita coba aja masukin CV, terus nanti kita interview segala macam. Oke, nggak apa-apa. Nah, waktu itu dikasih tahunya cuman untuk dipinjem. Jadi head account masih tetap Indonesia, cuman karena Indonesia lagi slow job, kita pinjemin, kamu keluar, kita loan. Oke, fine, nggak ada masalah gitu. Tapi waktu interview, biasanya sih nggak interviewnya nggak terlalu detail, karena waktu itu mereka minta interview karena Titut umurnya baru 2 tahun di kantor. 2014 baru masuk kan, 2016 awal nggak nyampe 2 tahun malah. Jadi mereka tuh biasanya lebih cari yang udah di atas 5 tahun, di atas udah lebih experience. Ya udah, akhirnya kita set interview, mereka bilang oke, nggak masalah nih. Oke, nggak apa-apa kamu datang. Tapi waktu interview sama kantor Abu Dhabi, mereka ngomongnya ini bukan di loan, jadi waktu itu ada sedikit pergesekan gitu. Mereka maunya kita ambil. Oke, akhirnya perjanjiannya gini. Kamu datang 5 minggu, gitu ya. Kamu datang 5 minggu. Kalau kamu perform kita ambil. Kalau kamu nggak perform, lu balik ke Indonesia. Fine, win-win solution. Akhirnya balik berangkat ke sini 5 minggu. Mereka oke sama performance-nya. Terus oke, segala macam. Balik ke Indonesia, nyiapin paperwork segala macam. Lama prosesnya, lumayan 2 bulanan kayaknya. Karena aku tuh pergi, aku ingat April sampai Mei, apa awal Juni tuh aku pulang, terus baru balik lagi ke sini tuh Juli akhir 2016. Karena nyiapin paperwork segala macam. Udah, habis itu nyampe sini sampai sekarang. Lumayan cepet dong Titut kalau 2 bulan nyiapin paperwork. Karena waktu tuh sebenarnya iya cepet ya 2 bulan itu ya. Cepet. Atas sesi. Mungkin apalagi karena aku tuh ingat banget karena aku udah punya ijazah. Kan ijazah tuh dikasih 2 tuh, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, karena aku kayaknya udah punya bahasa Inggris, jadi aku nggak perlu translate lagi, terus nggak perlu lagi minta atestasi ke kampus. Jadi langsung dibantu sama orang Jakarta. Karena aku itu kan posisi di Balikpapan tuh Titut. Jadi kalau nggak salah cuman yang terakhir banget akhirnya Titut harus ke Jakarta karena memang harus orangnya sendiri yang datang. Tapi selebihnya terus kayak dibantu sama agent gitu. I see. Nah, tapi aku jadi tiba-tiba kayak kepikirannya adalah gini. Kalau misalnya orang asing kerja di Indonesia, itu kan ada yang pertama adalah year of experience-nya minimal berapa tahun. Betul. Setelah itu usianya minimal, ada range usianya juga. Nah, Titut sebagai yang baru 2 tahun kerja. Setelah itu, apakah di Abu Dhabi kayak gitu juga atau lebih loose gitu peraturannya? Kayaknya kalau waktu itu lebih loose. Jadi kayak years of experience, usia segala tuh kayaknya selama dari kantor kayaknya nggak ada masalah sih. Kemarin waktu 2016 sih nggak ada masalah. Yang Titut tahu agak ketat itu di Oman. Terus karena waktu itu memang sekarang kan Titut join kantor baru nih. Sebenarnya di awal 2020 itu ada wacana Titut mau pindah ke Oman. Mau ditransfer ke Oman. Itu udah sempat ada proses tuh visa udah ijazah udah ditok lagi karena kalau Oman mereka nggak mau terima ijazah bahasa Inggris. Waktu itu mereka maunya ditranslate ke Arab. Wow. Jadi pasti urusinnya di Indonesia lagi kan, translate lagi ke Arab harus segala macam. Itu lebih lama lagi. Cuman ternyata visanya lebih susah karena yaitu umur, terus perempuan, single, itu lebih susah lah. Terus COVID akhirnya nggak jadi sih. Alhamdulillah sih nggak jadi, masih di sini. Cuman waktu itu memang prosesnya lebih lama Oman. Tapi kalau untuk Abu Dhabi sih, alhamdulillah nggak ada masalah sih. I see. Ada. Iya. Sejak 2016 sampai sekarang Titut masih kerja di perusahaan yang sama? Enggak.
Oh, Jadi enggak. di Gimana tuh? 2016, terus Titut resign 2019, join sama kompetitor di sini. Kompetitor. Oke. Tapi berarti dari 2016 tuh head count-nya udah nggak di Indonesia ya? Nggak. Udah di sana gitu ya? Nah, head count-nya udah di sini. Gitu. Terus 2019 awal, Titut resign, join yang sekarang. Oke. Kalau di sana, ini dua-duanya service company berarti ya? Dua-duanya service company. Dua-duanya service company berarti bahasa pengantarnya lebih ke bahasa Inggris? Atau ada harus bisa bahasa Arab mungkin? Atau gimana? Enggak sih, enggak. Jadi di sini tuh sebenarnya universal banget. Kayak kalau waktu di tempat itu yang lama, emang dominan Arab ya. Arab dari mana-mana, tapi dominannya Arab gitu. Itu tuh inget banget di tim itu yang lama itu cuman yang di kantor tuh cuman berarti satu Indonesia, itu inget banget ada 2 Pakistan, 1 American, 1 Australian, 1 Latin Amerika, 6 totalnya. Selebihnya Arab. Tapi kalau di tempat yang sekarang itu lebih banyak, lebih diverse, bener. Dari mana-mana. Waktu itu kan 2016 itu tetap jadi apa tadi? Oh lupa aku. Well design. Nah, terus sekarang apakah masih meneruskan karir yang itu atau udah berubah, bergeser? Sekarang bergesernya nggak banyak sih, karena sekarang judulnya application drilling engineer. Jadi kayak kerjaan yang dulu ditambah sama beberapa segmen yang lain, jadinya yang sekarang. Oke. Nah, waktu itu kan pernah tuh kerja di Balikpapan 2 tahun, walaupun lingkungannya pasti lingkungan beragam juga gitu kan ya. Mungkin pakai bahasanya juga, bosnya juga mungkin orang-orang berbahasa Inggris juga. Nah, bedanya apa itu kerja di sana, entah itu yang 2016 sampai 2019 sampai sekarang, dibandingkan waktu di Indonesia, apa sih yang menurut itu paling beda gitu? Waktu itu bahasa jelas ya, maksudnya kayak walaupun sehari-hari direct report ke bule gitu kan, which kita kalau ngomong harus pakai bahasa Inggris, tapi kan tetap aja yang lain-lain kan kalau nggak sih pakai bahasa Indonesia ya gitu kan. Jadi kayak bahasa pengantarnya tetap bahasa Indonesia gitu, jadi begitu nyampe sini tetap aja kerasa bedanya gitu, walaupun kayak email-emailan atau segala macam kan biasa pakai bahasa Inggris, jadi kalau di itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau kayak yang di conversation sehari-hari tetap aja ada culture shock, pasti ada gitu. Wah kagok nih, wah capek nih kita ngomong kok beda bahasa melulu gitu kan, itu tetap pasti ada. Terus ini sih lingkungan kerja. Jadi kalau di sini tuh lebih kerjanya tuh kayak lebih nggak ada, yang aku rasain tuh kayak nggak ada berhentinya gitu, kerja terus nggak inget. Padahal di Balikpapan dulu aku ngerasa kayak gila ya, di service company kerjanya kayak gini-gini banget gitu. Nyampe di sini, wow, lebih nggak ada berhentinya, tenang. Lebih nggak ada stopnya lagi, nggak inget hari apa, iya jam ngapain, ya di telepon terus. Tetap jadi kayak kerjanya lebih, terus ritmenya kali ya, mungkin karena ritme kayak kalau di total kan aku tuh pegangnya offshore tuh. Jadi durasinya lebih panjang. Nah, waktu di sini Titut pegang 2 account langsung, onshore, offshore. Nah, itu jadi kayak, wah, sempet gelingan juga gitu. Kayak, menurut Titut itu orang yang cepat beradaptasi ya. Tapi waktu pindah ke sini tuh, menurutku kok aku lama banget ya bisa adaptasi sama lingkungan yang sekarang gitu. Makanya, terus akhirnya cari kegiatan. Waktu itu, kenapa akhirnya, kayak sekarang Titut suka motret. Itu berawal dari kerja nggak berhenti-berhenti. Jadi kayak di suatu malam kayak yang nggak bisa nih hidup begini terus, kayak yuk cari sesuatu apa ya gitu, nyari, udah coba deh motret kayak gitu. Itu sih culture shock pasti ada sih. Oh sama ini, sama mereka tuh kalau ngomong juga kenceng gitu loh, jadi kayak dan apa ya? Kenceng tuh maksudnya direct atau nadanya atau apa? Nadanya juga. Terus ada orang yang kayak memang dari beberapa daerah yang kalau ngomong emang wah cetar gitu kan gitu. Padahal kalau di Indo juga ya ada sih yang kayak gitu, cuman kayaknya biasa aja gitu. Tapi begitu nyampe sini gitu.
dulu aku lupa siapa ya, manajer atau bukan manajer, kayaknya salah satu orang di kantor lama, dia tuh sampai ngomong gini, kamu harus mulai ilangin deh ke Indonesiaanmu itu, kayak yang nggak mau ngomong, ditindas iya aja, nggak bisa, lu nggak akan bertahan hidup kayak gini di situ. Itu sebenarnya kemajuan sih, kalau menurutku buat diriku sendiri setelah itu tuh kayak aku jadi jauh berani lebih kayak mengungkapkan pendapat yang menurutku ini kayaknya nggak bener deh gitu, atau ini bisa nih di yang lain kayak gitu. Itu kan di sana kamu cewek single gitu kan. Terus di sana banyak ya kan aku bilangnya apa ya, Arab country lah ya. Suka agak dipandang pakai aku nggak mau bilang sebelah tapi pakai ujung mata. Ujung mata. Enggak sih, enggak. Jadi UAE itu termasuk yang apa ya, lebih, aku nggak mau bilang bukan modern sih, apa ya namanya, lebih open minded ya gitu. Jadi kayak aku bisa keluar pakai celana pendek, bisa keluar pakai nggak pakai lengan kayak gitu, bisa di sini nggak apa-apa. Terus kalau urusan kerjaan dari kantor juga nggak sih, aku nggak pernah ngelihat ada yang kayak gitu, misalnya kayak perempuan atau segala macam, enggak. Cuman kalau mau kita bandingin sama negara-negara Arab yang lain, kayaknya di sini jauh lebih open minded. Karena 2 bulan lalu tuh ada temen datang dari Qatar. Dia bilang, Kak, kalau di sana cewek itu nggak boleh kayak ke mall pakai celana pendek, itu nggak boleh. Kayak harus panjang kayak gitu. Kalau di sini lebih oke. Soalnya aku punya temen yang native bahkan ya di satu negara Arab yang lain yang dia bekerja di oil and gas juga, dan dia bilang bahkan kayak untuk di kantor dia senyum dengan pria pun gitu, katanya dianggap beda gitu. Terus setelah pulang kerja misalnya mau nongkrong ngopi gitu pun dianggap salah gitu sih. Kayak tadi kepikiran. Tapi di sini kita nggak ke lapangan, cewek nggak ke lapangan. Ya, jadi kita nggak ada tuh field engineer perempuan, nggak punya. UAE kayak peraturan negara ini kayaknya nggak boleh. Jadi kalau misalnya itu ke lapangan itu kayak visit gitu aja loh, sehari pulang. Nggak nginep. Nggak overstay, nggak overnight ya. Terus berarti kan karena ini negara Arab ya, berarti kan kita memiliki weekend yang berbeda dong, Titut. Oh, jelas. Weekendnya adalah Jumat dan Sabtu. Jumat Sabtu. Gitu. Jumat Sabtu. Yang lain Sabtu Minggu, kita Jumat Sabtu. Iya. Seru. Nah itu di awal juga kayak kayak jet lag ya. Gitu. Oh iya, jet lag, bener, jet lag weekend, ada tuh namanya jet lag weekend. Ya awal juga begitu. Ngapa gue udah libur ya? Yang lain masih kalau lagi nelpon ke Indo masih hari Jumat nih masih kerja gitu. Sini udah libur. Tapi berarti di sana mungkin istilahnya bukan I hate Monday ya? Oh bukan, I hate Sunday. Sunday. Udah hari Minggu nih, gitu udah waktunya kerja. Tapi kapan hari tuh aku lihat, aku sempat baca sih di Twitter kalau nggak salah, ada wacana mereka mau merubah, wacana ya, nggak tahu kapan, mau merubah ke Sabtu Minggu. Kayak Jumat setengah hari, terus Sabtu Minggu. Karena kan Jumat kan sholat Jumat kan, makanya mereka Jumat libur kayak gitu. Oh, wow. Oke, aku pengen tahu your typical day in Abu Dhabi. Itu tinggalnya di mana? Di mana tuh kalau dari kantor? Ini anggap aja udah WFO ya. Tinggalnya di mana? Berapa lama? Naik apa kalau ke kantor? Misalnya kayak gitu. Boleh cerita nggak? Ya, jadi gini. Kalau di Abu Dhabi itu beda ya sama di Dubai. Kalau di Dubai itu mereka punya tram, gitu kan. Terus transportasi kayak jauh lebih enak. Kalau di Abu Dhabi itu kita transportasi umum cuman bus sama taksi. Nah, untuk orang-orang servis kayak itu yang harus ke customer, jadi mobilitasnya tinggi, di sini kita emang harus punya mobil. Jadi waktu datang itu memang udah diwanti-wanti, cepetan bikin SIM, karena bikin SIM juga nggak gampang dan itu butuh waktu yang lama. Terus kalau udah dapet SIM, ya udah
belilah mobil. Di sini pun mobil murah banget karena nggak ada pajak kan. Jadi kalau mau dibandingin sama di Indonesia jauh. Terus mobil second dan bagus itu banyak karena orang kan datang dan pergi. Jadi mereka beli udah dipindah lagi, mobilnya dijual kayak gitu-gitu. Jadi orang kayak beli mobil second di sini tuh kayak beli kacang, aku bisa bilang gitu. Itu tinggal tunjuk aja gitu. Nah, Nanda. Jadi memang setupnya harus kayak gitu kalau di sini. Untuk orang yang mobilitasnya tinggi karena mau naksi terus juga lama, terus belum lagi kayak kalau lagi summer panas, nunggu di panasnya tuh kayak yang panas banget gitu. Dulu aku ngerasain kan summer tuh. 50 bisa loh. Wow. 50 plus humid itu wah panas loh. Kayak cuci baju tapi di dalam ya. Bener sekali gitu. Itu kayak ada teman kita dulu si Rimbun juga gitu kan. Rimbun dan keluarganya itu kalau summer itu selalu ke Indonesia. Jadi libur panjang gitu mendingan ke Indonesia gitu karena panasnya ngaco gitu ya. Ya, terus kan apalagi kalau orang yang udah punya anak kan summer break kan, Mas. Betul. Summer break-nya panjang, jadi mereka bisa 2 bulan gitu, udah balik aja ke Indonesia atau kemana. Enggak, tapi biasanya kan summer itu buat liburan, kalau ini buat melarikan diri somehow kan, karena saking panasnya gitu. Saking panasnya. Tapi ada loh orang-orang kulit putih yang summer tuh, mereka emang cari panas, datang ke sini, aku sampai, ini maksudnya gimana ya? Aku pengen cabut. Nggak ada matahari di negaranya, memang dia pengen ngerasain panas di sini. Tapi ya nggak panas banget sih. Nggak panas banget tuh, panas banget gitu. Jadi kalau kayak kalau lagi summer, terus kita mesti naik kendaraan umum, memang kayak nunggu di pinggir jalan, terus ke kantor customer, baju udah lepek gitu kan. Udah bawa mobil aja, itu biasanya kalau summer, kalau lagi mau ke customer itu, aku selalu bawa baju gitu, kayak karena jalan dari parkiran ke gedung itu bisa udah basah, nempel, gimana sih Mbak? Basah. Tahu. Kayak gitu. By the way, iya, setirnya di sebelah kiri atau kanan? Kiri. Setirnya di sebelah kiri. Oke. Berarti pas pertama nyetir agak-agak penyesuaian dulu lah ya? Ya, lumayan penyesuaian dikit. Salah belok nggak? Nyetir sama nyebrang noleh kiri sama kanan. Itu lumayan tuh. Noleh kiri kanan, putar balik ada di ujian tuh, putar balik ke kanan, wah nggak lulus loh, ujian tulis nggak lulus, lewat langsung, terbalik kiri ya kan gitu. Terus ya udah, jadi memang setupnya harus ada kendaraan di sini. Terus tadi apalagi Mas pertanyaannya, lupa kan? Rumahnya dekat dari kantor? Ya. Rumah waktu itu sih dekat, jadi waktu itu memang apalagi sebelum punya kendaraan itu memang nyarinya yang dekat-dekat kantor, jadi kayak naik bus itu sekali lewat, memang sekali naik sekali turun tuh udah nyampe kantor. Terus habis itu pindah ke tempat yang sekarang itu 20 menit lah. Okay. Nah, satu lagi yang enak kayak di sini. Jadi kalau di sini tuh dari jarak sih jauh ya, maksudnya kayak misalnya dari kilometer jauh. Tapi karena kalau di sini nyetir itu bisa 80 km per jam, dan nggak ada macet, jadi kesannya dekat. Wow. Oh, nggak ada macet tuh? Nggak ada. Jalannya paling gede ya? Macet-macetnya tuh juga kayak, terus jalan gede-gede, bener. Lajurnya tuh kayak 3. Gitu. Jadi kayak macetnya tuh ya paling macet-macet pagi, misalnya anak-anak bareng sama anak sekolah atau gimana, tapi nggak kayak macet stop gitu, enggak. Gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau dijarakin pakai jarak, jauh gitu, tapi karena bisa cepat, jadi kesannya nggak jauh. Iya. Kan waktu suatu saat tuh aku lagi mau pergi liburan dan aku layover di Abu Dhabi. Kita sempat chatting ya kita ya, kayak mampir dong gitu. Cuman ya bisa keluar nggak gitu. Iya, soalnya sebenarnya layovernya lama banget, kayaknya 8 jam gitu. Dan ketika kayak wah ini sebenarnya bisa nih ya kalau mau mampir gitu kan. Cuman kayak aku ngelihat di peta gitu kan, jauh. Iya, jauh, semua jauh. Iya. Semua tuh kayaknya jauh gitu. Padahal sebenarnya karena ya itu tadi, karena nggak ada macet, terus bisa cepet. Itu kayak semua lancar-lancar aja. Beda sama Jakarta ya. Jakarta kan kayak 2 kilo tapi bisa kayak 2 jam. Ya, betul. Betul. Itu inget banget waktu aku pulang terakhir kemarin tuh kan karantina tuh. Karantina tuh di Gatsu. Mercure Gatsu, terus temen mau ngirimin makanan, Gojek, mau ngegojekin makanan, terus kayak
cuman 3 kilo, nggak nyampe 5 kilo deh, itu kayak lebih dari sejam. Aku bilang, ini kalau aku lari ya udah nyampe loh ke itu, aku balik Ke lagi. tempatnya gitu ya. Iya, tempatnya terus Ambil aku sendiri gitu ya. nyampe nih sejam, bener. Dia cuma bilang, oh, enggak, saya tunggu di sini. Abangnya cuma ambil dari pintu. Maksudnya, iya, terus aku lihat gitu, buka jendela jalanan, ya Allah, jalanan ibu kota emang begini. Itu aku jadi mau nanya, mungkin bukan tentang kehidupan di sana, tapi kayak kalau di Indonesia nih ya, rata-rata kan cuti per tahun kalau masih awal kerja rata-rata ya 12 hari. Nah, kalau di sana apakah lebih ke Asia atau ke Eropa? Lebih banyak cutinya maksudnya? Oh, banyak. Di sini cutinya kita 22 hari kerja. Wow, itu pertama untuk yang baru kerja. Iya. Terus Semua rata. nambah dong. Kenapa? Nggak Setelah nambah itu berarti. nambah. Nggak nambah. Enggak. Ya 22 hari kerja aja, yang lain sih enggak nambah. Oke. Aku lupa deh cuti melahirkan sama deh 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Itu aku pengen tanya nih, kalau tadi kan somehow pertama kali ke Abu Dhabi itu kan kayak dikirim dari kantor Indonesia ke sana, walaupun mungkin awalnya cuma sebentar, tapi ternyata cocok, akhirnya di-hire sama kantor yang di sana gitu. Nah, yang mana aku tertarik dengan keputusan kamu pindah dari kantor yang pertama. Itu ceritanya gimana? Ceritain, coba. Oh, dari kantor pertama ke kantor yang sekarang nih. Ya. Waktu itu aku ngerasa beban kerjanya udah nggak bener. Jadi aku udah sedikit lagi I need professional help. Wow. Oke. Ya, I reach that point gitu. Waktu itu aku tersadar, jadi sebenarnya udah agak berapa lama gitu. Aku tuh kalau misalnya kan telepon punya 2 nih, satu telepon handphone pribadi, satu handphone kantor. Ya. Itu kalau handphone kantor tuh bunyi, padahal kan selalu ya, maksudnya aku on call 24/7 gitu. Itu perasaanku tuh udah nggak karu-karuan gitu. Mau ngangkat, bawaannya tuh kayak kalau itu bunyi, ini tuh ada masalah. Padahal kan sebenarnya enggak. Bisa aja cuma mau nanya sesuatu gitu. Atau mungkin bisa aja dia cuma mau nanya apa kabar. Gitu kan. Ya. Terus yang kedua waktu itu aku tuh inget banget, aku tuh kebangun, dari tidur kebangun, terus I found myself crying, tapi aku nggak inget aku mimpi. Jadi aku terus ini nggak bener nih, ini aneh, ini nggak bener nih. Terus akhirnya aku ngomong sama ibuku, ini gimana ya gitu. Ini kalau kamu memang mau tanya-tanya ya nggak apa-apa. Padahal aku tuh orang yang seterbuka itu gitu, kayak aku tuh komunikasi sama orang tua tiap hari, cerita apa aja, sekecil apapun tuh aku ceritain gitu. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin alam bawah sadar yang kayak karena kerjanya juga aku rasa udah nggak bener, terus timnya juga, terus aku perempuan sendiri. Jadi kayak aku nggak tahu sebenarnya berpengaruh atau enggak buat orang lain, tapi waktu itu kok menurutku aku ngerasa kayak aku nggak punya temen, ngerti nggak? Karena kerjaannya juga berat, aku nggak terlalu banyak punya waktu luang untuk waktu luangku tuh cuman nge-gym. Jadi kayak aku sempetin tiap hari gimana pun caranya, kayak sejam 2 jam tuh handphone aku taruh locker, aku nge-gym, terserah. Kalau kamu mau telepon di jam itu silakan, nanti aku telepon balik pada saat aku udah selesai gitu. Jadi kayak itu me time tuh selalu tiap hari. Sama weekend itu aku nggak selalu keluar karena udah capek kan. Jadi kayak aku pilih di rumah aja gitu. Jadi aku nggak punya social life pada saat itu. Social life tuh kadang-kadang kalau misalnya ada perkumpulan motret yang waktu itu 2 minggu sekali, itu aku keluar tuh sama atau aku nge-gym gitu. Dan jadi kalau nggak tahu ya gimana ya, kalau kita sama teman perempuan kan beda ya Mbak ya? Beda. Ya aku. Ada hal-hal yang kita bisa omongin, ada hal-hal yang gue nggak bisa ngobrol sama teman-teman yang cowok gitu. Nah sementara di timku itu aku perempuan satu-satunya sendiri. Ya. Terus beda gap kita tuh jauh banget. Jadi di kantor yang dulu di sini, itu suaraku tuh jarang didengerin gitu. Kayak misalnya aku punya A, aku punya B gitu. Lu anak kecil lah, udahlah gitu. Yang kita selalu pakai itu yang kayak gini gitu. Yang ini kayak gini gitu. Jadi dengan dan waktu itu dengan kerjaan yang udah nggak benar gitu, terus aku ya udah kejadian kayak gitu, terus aku mulai kayak yang ini kayaknya harus mulai cari-cari deh nih. Mulai cari-cari.
itu juga pada saat itu datangnya juga tidak disangka. Jadi, ini aku cerita nih gimana join yang sekarang ya. Iya dong. Nah, jadi dulu aku punya koordinator di kantor yang lama. Dia resign. Gitu. Dia masuk ke government oil company. Waktu itu sebenarnya pada saat itu aku juga udah mulai waduh gimana ya caranya. Pokoknya aku udah mulai nyari-nyari tapi memang belum ketemu gitu. Terus habis itu di suatu malam di saat aku lagi nge-gym, lagi di treadmill nih, dia telepon. Dia bilang, lu masih inget nggak sama si A gitu? Oh iya, kenapa gitu? Jadi si A ini adalah koordinator juga dulunya di kantorku yang sekarang. Kita sering ketemu karena kan sama-sama service company gitu. Jadi kalau misalnya ketemu dan kalau ketemu ya biasa kayak halo Mas Ita dari sini. Kadang-kadang meeting bareng, jadi kita tahu. Terus lu ingat si A? Iya ingat, kenapa? Jadi bos dia sekarang. Oh ya, yoi. Dia nanyain dulu, gitu. Si koordinator kan dulu dia nanyain, si Mas Ita masih betah nggak di situ? Kayak gitu. Oh, tentu tidak. Aku bilang, gimana? Kirim CV sekarang. Ya, ntar. Aku tuh ngomong gitu. Ya, ntar masih di gym. Enggak. Sekarang kamu pasti punya kan CV di emailmu. Kirim sekarang. Oke, udah. Jadi aku sambil kayak di treadmill tuh aku sambil buka Gmail. So aku ngirim email, halo, aku barusan dapat telepon dari si ini katanya ini CV. Terus nggak lama tuh aku langsung ditelepon. Ditelepon waktu itu aku nggak ngangkat karena aku nggak dengar. Terus dia email balik, dia bilang, aku dapat CV kamu, bukan si A ya, aku anggaplah si B. Aku si B nih dapat CV kamu dari si A. Okay? Aku manajer di sini pada saat itu. Yang setelah belakangan aku tahu bahwa dia country manager. Jadi waktu itu si A ini operation manager, si B ini country manager. Oke. Aku dapat nih, sorry nih aku nggak bilang dulu mau telepon, aku bisa ngobrol nggak gitu. Oh iya. Akhirnya aku telepon balik, terus kita ngobrol aja gitu. Nah waktu pada saat itu ngobrol tuh cuma sekedar ngobrol casual gitu loh, nggak ada ngobrol kita nggak ada, cuma kayak weekend lagi ngapain, kenapa gini segala macam. Itu lumayan lama lah, kayak 45 menit sejam ngobrol nggak ada ujungnya. Terus habis itu dia bilang, ya udahlah lu ini aja ntar tunggu aja ya, 2-3 hari lagi kita hubungin buat technical interview, dihubungin. Oh oke, ya udah nggak masalah. 2 hari berikutnya aku dihubungin, di schedule buat technical interview. Terus aku interview, pada saat itu aku pikir aku harus ke sana karena kita satu kota gitu. Ternyata mereka bilang, oh nggak usah, kita video call aja karena aku juga ada kandidat lain yang harus diinterview gitu dari yang lain. Oh gitu. By phone aja lah ya, aku bilang gitu. Video call gimana dong, kan kita ngantor. Nggak mungkin dong. Video call gimana? Di kantor gitu kan. Lewat. Iya. Nah, kantor yang dulu itu lokasinya di hotel. Jadi aku tuh kayak, aku mesti kemana ya ini buat interview gitu. Akhirnya aku tuh kayak ke lobby hotel gitu nunggu, atau di toilet hotel kok nggak salah, malah aku keluar dari itu interview di situ. Ya udah, terus waktu itu aku tanya, ya mereka langsung ya ditanya lah, maksudnya kayak urusan teknikal udah selesai, terus ditanya kerjanya gimana, mereka juga jelasin ekspektasinya apa pasti. Terus ya udah, habis itu langsung kayak aku bilang kapan bisa join, kalau emang iya, terus mereka bilang ya ditunggu. Terus udah, karena waktu itu mereka tuh kalau nggak salah interview 5 apa 7, 6 internal, aku sendiri yang dari luar. Jadi 6 internal dari yang lain, dari agent lain gitu, kayak yang mau buat posisi di sini. Terus ya udah, besoknya dihubungin, you got the job, can you come? Saya, oke. Terus hari-hari setelah itu kayak, lo tunggu surat gue ya. Makanya terus. Jadi ceritanya memang nggak disangka, yang ini benar-benar nggak disangka karena itulah gitu. Dan setelah aku masuk, nah itulah ya, maksudnya kayak baik sama orang, terus semua, maksudnya kayak gini loh, kayak aku kan emang di drilling nih, tapi kalau kayak misalnya aku ke customer itu aku nggak pernah stop di drilling doang.
Jadi kayak aku main aja kemana gitu kayak, oh ada Matt Eng, oh ya halo dari ini. Jadi kayak hampir Making semua. connection ya, Titut. Benar. Dan itu ternyata dapet gitu loh dari situ. Kayak aku sama si A nggak pernah yang ngobrol-ngobrol banget, cuma tahu. Nah, setelah aku masuk, beberapa lama setelah aku masuk tuh baru aku tahu kalau ternyata pada saat itu mereka tanya feedback justru dari customer. Kayak, Mas Ita nih gimana orangnya? Kayak gitu. So kayak, oh gitu. Gak nyesel kan lo? Hire gue. Kayak gitu, ceritanya gitu. Kayak, baik lah sama orang, baik-baik. Jangan jahat-jahat. Walaupun rewel, dia dibantu aja. Gitu. Iya. Menarik nih. Menariknya karena berarti terbukti itu tuh bisa dapat kerjaan cari sendiri juga gitu ya, dapat sendiri nggak harus, bukan dikirimin dari Indonesia gitu, tapi di sana pun terbukti bisa dapetin gitu. Mungkin aku pengen nanya, habis pengen di Middle East terus atau ada rencana balik misalnya gitu, atau pengen ke negara lain gitu? Nggak tahu sih, aku sih kayaknya kalau balik belum ya, tapi nggak tahu karena kan kalau di servis bisa dipindah kemana aja juga. Iya. Cuman Tapi kalau sekarang overall happy sih, mungkin karena udah sekarang ada temen, terus di timku yang sekarang, di kantorku yang sekarang, coba kalau kalian bisa bahasa Indonesia, kalian kupuji-puji di video ini ya. Boleh pakai bahasa Inggris nggak apa-apa. Nggak usah. Capek seharian ngomong bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi di tempatku yang sekarang tuh timnya muda-muda, terus ceweknya ada beberapa lah, kayak dari overall semua satu tim di dalam tuh kayak kita ada di tim engineering sendiri ada 5 ada kali sama aku. Jadi kayak lumayan. Dan lebih banyak, jadi kayak nggak harap semua kan gitu, kayak lebih membaur. Jadi emang suasana kerjanya jauh beda. Padahal kerjaanku di sini itu jauh lebih banyak loh. Jauh lebih banyak daripada kerjaanku yang dulu. Tapi aku nggak ngerasa aku ditekan karena di sini tuh semua ngomongnya dengan manner. Mereka punya memanusiakan manusia di tempatku yang sekarang. Kayak mereka bisa menyampaikan dengan baik dan timnya saling support gitu. Jadi kalau kayak ada apa, ada kesusahan atau ada apa, itu di ini. Aku kan juga maksudnya oke lah. Waktu itu ini tuh pertanyaan dari si country manager itu. Waktu itu dia bilang, lu masuk sini, maksudnya kalau join gimana, kira-kira gimana kecapnya gitu. Aku bilang kan ibaratnya orang nyetir, kalau kamu bisa nyetir, kamu pakai mobil apa aja kamu akan bisa nyetir gitu. Yeah. Kamu bisa pakai handphone, mau itu Android, mau itu Apple, lu akan bisa pakai gitu. Jadi aku rasa tuh nggak ada masalah. Dan plus di tim yang sekarang tuh ngebantu banget. Jadi kayak mereka support, kayak misalnya oke, ini aku software yang ini agak kurang nih, ini gimana, mereka bisa kecap. Makanya di yang sekarang kecapnya aku cepet. Dan karena udah pegang customer yang sama, jadi ya oke lah. Terakhir, gaji gimana gaji? Pajaknya 0 beneran ya? 0 ya? 0% ya? 0%. Mantap. Itu berlaku buat semuanya? Maksudnya orang siap, oke. Semua. Jadi baru ada mulai pajak, tapi bukan pajak gaji, kayak pajak apa sih yang kayak itu beli baju dipajekin tuh apa namanya tuh? VAT. Nah, itu tuh baru di 2018. Kayaknya ke 2017. Tapi gaji pokoknya bersih dari perpajakan. Bersih dari perpajakan. THR ada nggak THR? THR ada nggak THR? THR nggak ada. Nah, THR nggak ada. Tapi uang cuti ada. Tidak tahu. Karena di sini itu juga Idul Adha itu lebih gede daripada Idul Fitri. Ya. Oh, oke. Ya, di sini tuh Idul Adha tuh lebih gede, terus liburnya lebih panjang, terus rebutan cutinya di Idul Adha. Karena saya dari Idul Fitri, saya nggak pernah rebutan. Nggak akan pulang. Saya nggak ada lawan, gitu kan. Yang lain silakan rebutan di Idul Adha. Saya di sini nggak apa-apa. Kayak gitu. Iya. Oh, berarti nggak ada THR, tapi ada kayak benefitnya apa, bonus gitu, tergantung lah ya, tergantung perusahaannya lah ya. Bonus tahunan aja, tapi nggak ada THR gitu. Jadi, kalau yang guaranteed berarti 12 kali gaji aja, yang guaranteed cash.
Iya, benar. Oke. Nggak ada. Jadi nggak ada ini gaji. penting karena mungkin teman-teman kalau pengen cari kerjaan di Timur Tengah terus ada paketnya harganya berapa itu tinggal dibagi 12 aja kasarnya kayak gitu lah ya. Nggak pakai pajak gitu. Iya. Benar. Sama satu lagi, ini kadang orang suka, karena itu pernah ada sharing session juga, dan itu orang suka apa ya, salah menafsirkan gitu. Dipikir, oh cuman engineer gitu yang bisa ke Middle East. No, di sini tuh banyak banget barista Indonesia. Wah gila, di sini banyak orang hotel, orang Indonesia ya, orang hotel, barista, chef, itu banyak banget di sini. Jadi kayak jangan khawatir, semua bidang ada. Orang yang kerja kayak di telekomunikasi, orang Indonesia juga banyak gitu. Tapi itu aku jadi nyambung nih. Kalau sewa rumah gitu apa apartemen mahal nggak di situ? Jangan-jangan nih gaji mungkin bagus ya, masih lebih tinggi dari Indonesia, tapi jangan-jangan habis buat sewa apartemen tuh kalau mahal. Kalau ada negara-negara kayak Australia itu mahal sekali misalnya gitu kan, atau ya New York itu mahal banget gitu. Apartemen mahal. Secara umum aja ya, maksudnya yang mahal pasti ada dong, tapi yang Standar lah. Cuman kan itu biasanya nanti udah masuk di hitungan gaji gitu, kayak misalnya ada perusahaan yang lamsam dapat duitnya, ada perusahaan yang dikasih rumahnya kayak gitu. Ya. Dan pilihan range juga banyak gitu, maksudnya kan kamu nggak harus tinggal yang di high end. Ya, tentu. Jadi option selalu ada. Kalau mau option tuh selalu ada. Iya. Aku tambah satu pertanyaan. Untuk asuransi kesehatan. Nah, asuransi itu jadi kalau kita mau bikin visa, itu yang harus kita punya adalah asuransi. Which is kantor akan bikinin kita asuransi dulu, baru kita bisa submit visa. Baru mereka bisa proses visa kerja kita. Jadi asuransi itu jangan khawatir kalau kerja di sini, itu pasti even freelancer kan sekarang di sini tuh ada tuh, jadi kayak visa freelancer gitu yang kamu mensponsor ya, ada, jadi kamu mensponsori dirimu sendiri. Ini baru nih, karena biasanya kan company sponsor pasti kan. Benar, tapi kan biasanya kalau kalau company ya kayak kita gini lah ya, diurusin lah ya gitu ya. Nah, kalau freelance gitu, orang yang makeup artist freelance atau apalah gitu, yang freelancer, mereka punya visa freelance yang mereka mensponsori diri mereka sendiri, itu juga nggak mahal kok, option asuransi juga banyak gitu. Dan itu berlakunya kayaknya 2 tahun, bisa 2 tahunan. Jadi ya. Kan asuransi memang dibayarin sama ya, ada yang sendiri personal seperti yang untuk freelance dan juga ada yang dari perusahaan ya. Nah, tapi emang benefitnya emang oke banget atau ya gitu. Atau pelayanannya lah. Oh, pelayanannya sih oke ya. Maksudnya kalau pelayanan, apalagi di sini kan semua udah terlink satu sama lain gitu. Terlink satu sama lain. Jadi kayak kalau urusan pelayanan dan teknologi lalalali itu oke. Kalau benefit so far sih oke, maksudnya kayak alhamdulillah sih itu nggak pernah yang macem-macem gitu. Paling cedera kayak kemarin, cedera leher, cedera tangan gitu. Itu benefitnya oke. Tapi jatuhnya itu private insurance kan ya, itu karena dibayarin kantor kan. Kalau kayak government health service-nya government ada nggak? BPJS-nya ada nggak BPJS-nya? Aduh, nggak tahu ya. Oke. Kayaknya nggak ada. Soalnya kalau profesional gitu emang gampang kan, kayak waktu kayak kita dibayarin kantor fully coverage kan, tentu beda sama yang nggak punya itu gitu. Benar. Oke. Itu sih kayaknya. Jadi soal gaji tadi udah, pajaknya 0% tapi nggak ada THR. Jadi kalau mau bagi 12 aja. Kalau cari kerjaan di sana pastikan kalau bisa dapat lump sum allowance buat rumahnya atau syukur-syukur disediain rumah gitu kan. Jadi lump sum itu mau buat orang-orang kayak aku. Karena bisa cari yang bebas gitu ya, Orang-orang single, saya mau tidur di mobil juga terserah gitu kan. Benar. Ada tanggungan gitu kan. Tapi kalau yang udah punya anak, punya keluarga, itu mereka cenderung lebih untung karena kan kayak rumah ditanggung, uang sekolah anak ditanggung. Ya kan? Oh iya, itu penting banget. Iya, kalau lamsam kan ya ditanggung uang sekolahnya, tunggu anaknya ada dulu gitu kan. Nggak ada duitnya kan gitu. Iya, benar.
Benar. Kalau orang yang udah punya anak biasanya mereka sih lebih, maksudnya kayak Prefer ditanggung ya, jadi nggak mikir. ya, cuman kalau sekarang sih kayaknya nggak ada pilihan, maksudnya kayak kita nggak bisa milih. Jadi perusahaan offeringnya apa ya? Either lamsam atau ditanggung gitu ya. Betul. Oke. Dalam Yang artian, mahal apa berarti selain rumah? Makan berapa tuh sekali makan normal gitu? Kayak di Jakarta kah atau kayak di Balikpapan yang bisa murah banget gitu? Atau gimana? Kalau di sana gimana? Atau misalnya better masak sendiri misalnya gitu? Sebenarnya better masak sendiri sih. Maksudnya kalau mau ngirit-ngirit sih masak sendiri juga pasti di mana-mana kayaknya kalau masak sendiri jauh lebih ngirit ya. Tapi kalau kayak belum tentu di Indonesia emang enggak, di Indonesia mendingan beli. Maksud sih? Iya. Masak sendiri murah, Andra. Tuh. Variasinya gini, 10.000 lo bisa dapat nasi komplit loh. Lo nggak nasi sama lauk pauk. Tapi kalau 10.000 juga lo harus bayar gas, lo harus beda kalau sama di negara-negara besar ya. Kalau mau makan di luar tuh mahal banget gitu. Breakdown-nya sampai bayar gas sampai gitu. Iya. Iya dong. Iya benar. Maksudnya nasi goreng muter itu 6.000 aja kadang-kadang ada. Lu mau 6.000 masak 6.000 gimana caranya? Iya benar juga ya. Kalau di sini ya, misalnya nih aku mau ke restoran yang biasa McD. Happy Meal McD. Masih dia makan Happy Meal? Itu berapa ya? Mungkin 25 dirham, which is berapa? Kali. Oh, dia dirham ya? Iya. Ya, mata uangnya dirham. Jadi berapa? 100.000. Oh. Ya lumayan lah. Food court itu 100.000 aja. Ya, jadi kayak nggak yang murah-murah banget, tapi kayak nggak mahal banget juga nggak. Iya, masih oke. Make sense lah untuk hitungan dengan currency dirham di sana itu murah. Iya. Oke, thank you Titut udah cerita banyak tentang pengalamannya dari 5 minggu saja di Abu Dhabi sampai sekarang berarti udah 5 tahun ya. 5 tahun. Udah cita-cita semuanya lah, mulai dari rasanya gimana sampai gajinya yang ternyata nggak ada pajaknya dan banyak lagi. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bisa melanjutkan karirnya walaupun jauh dari orang-orang tercinta di Indonesia. Ya, sehat-sehat semua pokoknya di Indonesia. Makasih loh udah diajak ngobrol-ngobrol. Iya. Aku juga senang banget akhirnya walaupun ini sekarang online bisa ketemu dan ngobrol lagi dengan Titut karena udah cukup lama kita nggak ketemu dan nggak ngobrol. Ya. Jangan takut saudara-saudara, makanan Indonesia bisa ditemukan di sini. Walaupun jangan dibandingkan rasanya nasi Padangnya, tapi tetap judulnya nasi Padang. Bisa. Baik. Ya. Nasi Padang Arab ya. Ada cita rasa Arabnya dikit. Ya. Yes. Oke, teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Kalian juga sehat-sehat, stay safe. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye, Thank you, Titut. Bye.